Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ketemu di sesi ke-10. Nah, dan nggak terasa ya, sudah 10 sesi saja. Mantap. Iya. Belum dimulai, kita awal dengan berdoa. Kita percaya masing-masing. Berdoa mulai. Saya, oke. Ya, jadi ada pertanyaan mengenai tidakkah berbahaya jika kita menahan nafas dalam jangka waktu panjang gitu ya, terhadap pasokan oksigen di otak. Ya pada dasarnya semua pasokan oksigen yang sedikit pada otak jelas berbahaya. Tapi kita kan harus melihat teknik, kita harus melihat teknik. Jika ini merupakan teknik olah nafas dan memang bisa dibuktikan bahwa ini menghasilkan pasokan oksigen berlimpah, maka sebenarnya nggak berbahaya. Ya makanya kalau belum sempat melihat audio sesi pertama saya, ya, audisi pertama saya, bisa melihat di sini, ya bisa melihat di sini di channel YouTube saya sini. Ada video yang berjudul potensi peningkatan alkalinitas sel menggunakan frekuensi tinggi syarat otonom. Cari tonton di situ, itu jelas sekali, very clear, sangat jelas sekali. Silakan tonton sampai selesai. Itu yang memang agak panjang ya, sejam 1 menit, tapi nanti ini akan jelas sekali pada bagian di mana saya tarik aja ya. Nah dari sini nih, dari menit ke 57.55. Dari menit 57.55. Nah, karena dulu saya pernah bilang bahwa apa yang saya lakukan di sini adalah untuk mencari tahu, mensimulasikan apa yang terjadi ketika sebuah solusi efektif pada sebuah permasalahan. Dulu yang lagi ramai itu pada saat COVID adalah obat kloroquine dan hidroksikloroquine kan. Ya kan kita semua masih ingat lah obat kloroquine dan hidroksikloroquine, ya kan. Nah kemudian saya pelajari berdasarkan jurnal-jurnal dia tuh ngapain sih di badan manusia gitu kan. Kalau orang kelam obat ini terus ngapain? Nah ternyata kloroquine dan hidroksikloroquine itu adalah basa lemah. Jadi dia obat yang berjenis untuk membentuk basa. Ya, yang membentuk basa. Nah, ini sudah kelihatan. These drugs are weak bases. Basa lemah. Jurnalnya bilang begitu. Karena dokter masih obat berdasarkan. Kemudian saya cari tahu apa yang dilakukan oleh si kloroquine ketika dia masuk ke dalam badan. Oh, dia ternyata menurunkan virus entry dan menurunkan viral assembly atau perakitan virusnya. Bisa pelajari. Dia pelajari bagaimana urutannya ketika tubuh asam, kemudian pada sel seperti apa, gitu. Kemudian pintu masuknya GA itu Golgi apparatus, IR itu endoplasmic reticulum, dan ada lisosom segala macam, sampai kemudian si virus masuk dan seterusnya. Lalu ternyata dia membuat kondisi menjadi sedikit lebih basah, dan itu membuat viral entry dan viral assembly-nya itu tertahan. Nah, kalau ini bisa bertahan, berarti mestinya kalau napas bisa, karena ada potensi penaikan pH. Nah, ini kemudian menjadi dasar dari Mobi, Wim Hof, Pak Jarod, segala macam untuk membenamkan pengetahuan pH. Tetapi pH ini bukan segala-galanya. Ada strategi-strategi lain yang membuat tubuh kita menjadi sangat kaya akan oksigen. Jadi kuncinya adalah perkaya sel dengan oksigen tubuh. Nah, makanya strategi di dalam napas terapan itu disebut sebagai bongkar muat oksigen karbon dioksida. Ini video ini jelas sekali. Metode ini memandang tubuh sebagai dua entitas saja, yakni darah dan jaringan. Jadi pada saat seorang terventilasi apa yang terjadi? Maka darahnya menjadi akan sangat kaya sekali akan oksigen. Karena di hiperventilasi, tarik buang, terus menerus nggak berhenti, maka darahnya menjadi sangat kaya akan oksigen. Akibatnya apa? Akibatnya adalah darahnya berubah menjadi basah. Karena oksigen berbanding lurus dengan pH. Semakin tinggi oksigennya, semakin basah. Seperti itu. Semakin rendah oksigennya, semakin asam. Nah, selama dia masih berventilasi, oksigen pada darah ini akan diikat pada hemoglobin dan tidak dilepas. Jadi yang membuat oksigen lepas dari hemoglobin adalah kehadiran CO2. Ini perlu dipahami nih. Jadi kalau saya ini anggaplah hemoglobin, ya, saya hemoglobin.
Masing-masing dari kita lah peserta saat ini adalah hemoglobin sebenarnya. Lalu di depan ada dua makhluk, yang satu O2, yang satu CO2, yang satu oksigen, satu karbon dioksida. Maka hemoglobin itu akan lebih suka berikatan dengan CO2. Memang seperti itu, ini istilahnya afinitas. Afinitas itu ketertarikan. Afinitas itu ketertarikan. Jadi si hemoglobin itu lebih suka berikatan dengan CO2 dibandingkan O2. Jadi kalau dia berikatan dengan CO2, maka hemoglobin buru-buru tendang itu O2. Jadi oksigennya ditendang keluar dari hemoglobin. Kalau oksigennya ditendang keluar dari hemoglobin, terus dia kemana? Ya otomatis dia akan berjaringan pilihannya kan. Nah, maka otomatis setelah itu si hemoglobin akan ditendang, si oksigen akan ditendang ke jaringan. Maka tahap berikutnya adalah terjadi pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan pada saat tahan napas. Gitu. Jadi pada saat hiperventilasi, tarik buang seperti itu, oksigen di dalam darahnya menjadi sangat tinggi, tapi oksigen di dalam jaringannya justru rendah. Maka hiperventilasi. Ya, saya tidak merekomendasikan seseorang untuk melakukan hiperventilasi banyak-banyak. Misalnya 100 kali hiperventilasi atau 200 kali hiperventilasi atau 300 kali, ngapain gitu. Itu nggak akan bikin jaringan kita jadi basah. Itu hanya akan bikin darah kita jadi basah, jaringan jadi asam. Nah, kayak gitu. Nah, makanya hiperventilasi secukupnya saja. Lalu kapan, Mas, kondisi di mana kita boleh mulai tahanan nafas? Ya, ini ketika SpO2-nya sudah 99% atau 100%. Jadi ketika SpO2-nya sudah 100%, ya udah lepas aja, kan oksigennya sudah full. Ya kan, kan oksigen sudah full, ya udah saatnya dilepas. Maka strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida ini menjadikan darah sebagai kolam penampungan oksigen sementara. Jadikan darah sebagai kolam penampungan oksigen sementara. Sebelum apa? Sebelum dilepas ke jaringan. Itu. Jelas ya? Sebelum dilepas ke jaringan. Ini nggak usah lama-lama. Apa yang terjadi pada saat jaringannya oksigen, otomatis pH-nya tinggi. pH pada jaringan. Justru pada tahan napas inilah pH pada jaringan jadi naik. Nah, kalau pH jaringan naik bagaimana? Ya glikolisis naik. Karena glikolisis itu reaksi pemecahan glukosa sebanding dengan jumlah oksigen yang tersedia pada saat itu. Jika oksigen tersedianya banyak, maka glikolisis pemecahan glukosanya akan tinggi. Nah, seperti itu. Dari dalam reaksi glikolisis ada pecahan ATP dan terbentuklah CO2. CO2-nya kemana? CO2-nya balik lagi ke darah. Sehingga setelahnya darah menjadi sangat kaya akan CO2. Justru saat nafas, balikannya dengan hiperventilasi. Saat nafas itu darahnya menjadi sangat kaya akan CO2. Kalau darahnya kaya akan CO2, berarti darah itu semakin asam. Saat nafas, darahnya asam. Tapi jaringannya basah, nggak ada masalah. Dan justru karena dia CO2 melimpah pada darah inilah, kita dapat manfaat. Manfaat apa? Ya, ini pembentukan fibroblas. Fibroblas itu sel yang berperan penting dalam proses pemulihan penutupan luka. Karena nutrisi dari fibroblas adalah CO2. Jadi kalau CO2-nya melimpah pada darah, maka fibroblasnya banyak. Kemampuan menutup luka pada badan manusia jadi sangat tinggi. Itulah kenapa pada banyak kasus-kasus pasien-pasien saya yang bekas operasi, karena metode ini dipakai di salah satu klinik di Jawa Tengah untuk membantu ibu-ibu yang harus melahirkan. Karena ibu-ibu yang harus melahirkan kan dia ada sesar gitu kan, ada sedikit guntingan pada organ reproduksinya gitu kan. Maka ada luka di situ. Maka dengan melatih metode ini kecepatan pemulihan lukanya menjadi sangat tinggi sekali. Jadi sangat pendek dia untuk dirawat di rumah sakit karena lebih cepat sembuh. Akibat apa? Akibat kita berhasil memproduksikan CO2 lebih banyak pada darah. Itu lebih banyak pada darah, fibroblas lebih banyak. Seperti itu. Jadi ketika justru tahan nafas inilah O2 pada jaringan tinggi, ya kan? Kemudian terbentuk CO2. CO2 kemudian ditangkap lagi oleh hemoglobin dan menjadi sangat banyak pada darah. Itulah sebabnya kenapa pada saat tahan napas SpO2-nya turun. Ada yang tahu nggak alasannya? Karena oksigen pada darahnya berkurang, dipindah ke jaringan, ya kan? Kan yang disebut dengan SpO2 adalah saturasi oksigen pada darah.
bukan pada jaringan. Ini jangan sampai salah loh ya, jangan sampai, ini prinsip dasar. Yang disebutkan SpO2 adalah saturasi oksigen pada darah. Saya ulangi sekali lagi. Saturasi oksigen pada darah, bukan pada jaringan. Itu catat loh ya. Nah, makanya pada saat tahan nafas, ketika CO2-nya banyak sekali pada darah, O2-nya kan sedikit. Karena O2-nya sedikit pada darah, maka SpO2-nya jelas turun. Ya kan, turun terus sampai mana? Sampai tubuhnya menganggap buffer tadi. Sampai buffer tubuhnya menganggap ini masih kuat. Berapa angkanya? Kita nggak tahu. Makanya saya bilang kita jangan kuat-kuatan untuk menghitung detik atau menahan nafas. Itu nggak penting. Karena tubuh kita ngatur sendiri. Mau 60% kayak, mau 70% kayak, mau kayak saya gitu ya. 0%, 1%, biarin aja. Itu tubuhnya ngatur sendiri. Jadi biarin aja. Jadi kita nggak pernah mengkategorikan berdasarkan kekuatan detik tahan nafas. Oh, kalau yang kuatnya baru 40 detik masuk grup ini. Kalau nanti udah kuat 60 detik masuk grup itu. Nggak ada. Karena ini adalah respon alamiah dari buffer di setiap orang. Dan buffer setiap orang itu nggak ada yang sama. Gitu. Nah, itulah alasannya kenapa pada saat kita lagi tahan napas, itu SpO2-nya turun. Karena oksigennya dibongkar, dimuat besar-besaran ke jaringan. Lalu terbentuklah CO2. CO2 masuk lagi ke hemoglobin. Ketika CO2 masuk ke hemoglobin, maka hemoglobin buru-buru nendang oksigen. Tadi sudah diceritakan, afinitas atau ketertarikan hemoglobin terhadap CO2 lebih tinggi dibandingkan oksigen. Jadi kalau misalnya pada saat itu hemoglobin melihat ada oksigen dan CO2, dia lebih buru-buru untuk berikatan dengan karbon dioksida. Nah, seperti itu. Jadi seberapa besar buffer hemoglobinnya, ya seberapa kuat itulah dia kemudian memunculkan angka SpO2-nya. Maka ini biasa aja, CO2 misalnya, oh CO2 8% ya, soal bagus loh. 1% itu bagus sekali, jangan dikira 80% itu jelek. Ini sudah masuk pada kondisi di atas rata-rata. Ya kan? Intermittent hipoksianya pada apa? Pada darah, bukan pada jaringan. Justru yang kita perlukan saat napas adalah CO2-nya melimpah. Ketika CO2 melimpah, maka si hemoglobin itu akan buru-buru melepas oksigen, ya kan, dari darah. Melepasnya kemana? Ya kemana saja, suka-suka aja darah mengalir, gitu kan. Mau ke jaringan kulit, ke tulang, darah, dan sebagainya. Seperti itu. Makanya nggak ada masalah, gitu kan. Ketika misalnya darahnya sangat sedikit, SpO2-nya kecil sekali, misalnya katakan 1% SpO2. 1% SpO2 berarti ada 1% oksigen pada darah. Jaringan mati nggak? Ini jaringan nggak akan kekurangan oksigen. Dari si jaringan itu mendapat kelimpahan oksigen dari 5-7 liter volume darah sebelumnya. Kan? Kalau tujuan hiperventilasi di teknik ini, di ritme 3324 adalah untuk memuat oksigen besar-besaran pada hemoglobin. Jadi 5-7 liter volume darah kita secara umum, itu berisi 100% oksigen. Ditampung dulu. Jadi tekniknya memang begitu. Jadi hiperventilasi yang dilakukan secara intermittent ini menampung oksigen pada hemoglobin. Nah, sebelum dilepas ke jaringan, kapan melepasnya? Saat tahan napas. Itu saat tahan napas. Makanya nggak boleh tidak ada tahan napas. Jadi ada tahan napasnya, karena harus membentuk CO2. Gitu. Kalau CO2-nya kebentuk, maka otomatis sudah oksigen dalam darah boleh ditendang ke jaringan. Dampaknya jaringan jadi sangat kaya. Makanya saat tahan napas tidak akan terjadi kekurangan oksigen. Karena tidak terjadi intermittent hipoksia pada jaringan. Bicara jaringan di sini berarti otak, daging, otot, tulang, dan sebagainya. Kan begitu. Indikator SpO2 lebih berfungsi untuk apa? Spesifiknya itu jelas untuk mengukur oksigen dalam darah. Itu aja. Makanya SpO2 itu saturation, pressure, oksigen. Pada darah cuma itu aja. Jadi alat oximeter yang kita miliki ini ya, hanya untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Titik. Itu aja udah. Fungsi cuma itu. Jadi fungsi spesifiknya cuma itu aja. Hanya mengukur saturasi oksigen dalam darah. Gak ada yang lain. Ya memang di situ ada parameter seperti HR gitu kan, heart pada beberapa oximeter yang agak modern harganya mahal. Mungkin ada tambahan-tambahan lain seperti ada ARV kalau yang beli 3 indikator. Karena satu oximeter itu ada yang 2 indikator, ada yang 3 indikator seperti perfusion index, ya kan, ada angka PI-nya di situ, perfusion index. Kemudian ada lagi angka ARV, ada lagi angka tekanan darah. Kalau semakin mahal, semakin banyak variabel
di dalam alat oximeternya. Yang kita tahu kebanyakan selama ini adalah hanya dua parameter di dalam oximeter itu, yakni SpO2 dan heart rate. Biasanya begitu kan? Ya. Memang fungsinya cuma itu. Fungsinya cuma itu untuk mengetahui saturasi oksigen di dalam darah. Sudah itu aja. Nggak ada yang lain. Gitu. Mas Eko, apakah penurunan laju nafas menjadi 10 kali per menit merupakan akibat gimana nih maksudnya nih? Yang namanya latihan itu kan jelas pengkondisian secara manual, ya kan? Secara manual sesuai dengan tekniknya. Jadi kalau tekniknya adalah menggunakan ritme 55, maka laju pernapasannya adalah 6 kali per menit. Tapi kalau tekniknya menggunakan ritme 33 atau 24, maka laju pernapasnya adalah 10 kali per menit. Disengaja. Sekali lagi saya ulangi, disengaja. Karena yang namanya latihan, pasti disengaja. Misalnya, Mas Eko nih lari, ya kan? Berarti kan menyengaja diri untuk bikin stres otot. Ya kan? Disengaja stresnya dibikin, ototnya dibikin stres. Dengan cara Pak, ya lari jangan berhenti-berhenti. Mas Eko push up nih, ya disengaja untuk bikin stres ototnya dengan cara push up. Gitu. Kalau saat tidak sedang latihan, RR-nya ya kembali ke normal. Bahkan kalau perlu lebih rendah dari normal. Begitu. Karena normalnya orang itu 15 kali per menit kan. Kalau misalnya kita sehat banget, itu biasanya sekitar 10 sampai 12. Normalnya ya, kalau kita sehat banget itu 10 sampai 12. Kalau kita super sehat, biasanya antara 8 sampai 10 biasanya. Semakin lama. Nah, begitu. Jadi nggak ada masalah. Karena kan saya sudah tulis di apa namanya di slide-nya itu kan ada normalnya orang atau respiration rate normal manusia itu kan berada pada 10 sampai 20. Jadi kan berada pada 10 sampai 20. Jadi ya nggak ada masalah. Kalau Mas Eko kebetulan dapat yang 10 gitu kan ya baik-baik aja. Yang dapat 12 per menit ya juga baik-baik aja. 15 baik-baik aja. Yang tidak baik-baik aja itu kalau misalnya 20, gitu kan? Yang 25 misalnya gitu. Nah, itu baru tidak baik-baik saja. Nah, ini ya, RR ada di layar. Beberapa detik koneksinya. Nah, ini kan. Antara 12 sampai 20, sebagian jurnal menyebutkan antara 10 sampai 20. Nggak ada masalah, itu baik-baik aja. Masih sangat-sangat normal. Oke, jelas itu ya. Jadi makanya kenapa saya tekankan berkali-kali di kelas saya tidak ada kejar-mengejar detik. Tidak ada 3 detik. Biasa aja. Pokoknya kondisinya adalah sikap mentalnya pada saat menahan napas. Karena saat menahan napas itu terjadi intermittent stress. Ya kan? Pada saat itulah kita beralih dari kondisi keberlimpahan oksigen melimpah menjadi kondisi kekurangan oksigen. Seperti itu. Jadi biarkan kondisi keberlimpahan inilah yang kemudian kita sikapi dengan baik. Nah, kenapa kok tiba-tiba pada saat kita udah mencapai puncaknya muncul hasrat untuk menarik napas? Nah, kan ada metabolis, ada fisiologisnya pada tubuh manusia. Jadi yang membuat seseorang itu punya hasrat menarik napas adalah kehadiran CO2. Ya kan? Makanya tadi pada saat kita napas di sini kita lihat lagi, balik lagi di halaman sini ya. Jadi ketika darahnya kaya sekali akan CO2, lalu lama-lama darah ini kan akan berfungsi sebagai buffer. Makanya di slide sebelumnya saya sudah kasih tulisan mengenai konsep buffer. Karena kalau kita nggak memahami konsep buffer, kita akan bingung. Jadi darah kita ini akan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Nah, ini saya ulang lagi di sini mengenai buffer. Kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini. Nah, ini buffer ya. Jadi ketika misalnya CO2-nya banyak pada darah, maka hemoglobin sebagai buffer ini akan nahan itu dulu. Akan nahan dulu. Cukup kuat nggak hemoglobin kita? Berarti jumlah normal kan antara 13 sampai 17 untuk laki-laki ya. Ya gitu kan? Kalau dia cukup kuat untuk nahan, maka CO2-nya bisa lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak cukup kuat atau dianggap sudah penuh, sudah jenuh, maka si CO2 itu akan tidak bisa lagi ditangkap oleh hemoglobin, maka dia akan masuk ke otak. Karena yang bisa naik ke otak itu hanya molekul-molekul tertentu saja. Jadi otak itu punya sebuah lapisan penghalang yang disebut BBB atau blood brain barrier. Blood brain barrier.
Jadi nggak semua molekul bisa masuk ke dalam otak. Yang bisa masuk ke otak ada beberapa saja. Contoh, glukosa bisa masuk ke otak. Jadi kalau ada glukosa lewat sama si otak, boleh masuk nih, glukosa boleh masuk. Karena ukuran lu bisa untuk melewati blood-brain barrier. Kemudian keton. Jadi kalau ada keton, dia bisa masuk ke otak kita. Karena ukurannya diizinkan oleh blood-brain barrier untuk masuk. Dan yang ketiga adalah CO2. Jadi kalau ada CO2, bisa naik ke otak untuk masuk. Nah, begitu CO2 naik ke otak, dia akan bergabung dengan cairan otak menjadi karbonik asid. Jadi karbonik asid atau asam karbonat. Dan dari situ kemudian otak mengeluarkan warning. Oke, ini udah muncul nih asam karbonat nih. Ini nggak boleh, nggak boleh. Maka seketika si otak akan kirim sinyal ke paru-paru. Paru-paru, ini udah kelebihan nih CO2. Lu buang deh. Dengan cara apa? Hiperventilasi. Jadi hiperventilasi itu fungsinya membuang kelebihan CO2 yang tidak bisa dihandle lagi oleh buffer. Jadi maksudnya itu tuh. Maksudnya itu. Oh, jadi itulah kemudian kita muncul hasrat untuk tarik nafas. Jadi setelah itulah muncul hasrat untuk tarik nafas. Jadi begitu kita tahan lama gitu kan, buffernya bekerja tuh nampung CO2 terus-menerus, buffer darah ya, buffer hemoglobin bekerja untuk nampung CO2 terus-menerus. Terus saja. Masih ketampung nggak? Masih terus. Berapa lama? Wis biarkan aja. Nah, momen di mana darahnya menampung CO2 besar-besaran itulah SO2-nya ngedrop, turun. Biarkan aja. Biarkan aja. Seberapa kuat ya buffer kita masing-masing beda karena tiap dari kita kan memiliki jumlah sel darah merah yang nggak sama gitu kan. Biarkan aja. Nanti ada momen di mana puncak hemoglobin sebagai buffer sudah tidak kuat. Ketika tidak kuat, sudah jenuh, darahnya sudah jenuh terhadap CO2. Maka pembentukan CO2 dari jaringan akan berkeliaran secara liar. Jadi akhirnya melewati otak. Begitu dia melewati otak, otak kirim sinyal, bos sudah bahaya nih, sudah terbentuk karbonik asid, segera tarik nafas. Maka dia kirim sinyal bahaya sama tubuh kita. Dan seketika itu kita merasa tidak nyaman, karena stressful situation-nya kebentuk di situ. Karena stressful situation kebentuk, maka adrenalin naik secara besar-besaran. Wah gila nih, darahnya udah banyak banget CO2-nya, adrenalinnya spike di situ. Nah, salah satu fungsi adrenalin adalah meningkatkan ya seperti kemarin saya jelaskan itu ada slide-nya, silakan dibuka saja. Meningkatkan sel imun yang khusus namanya natural killer cell. Natural killer cells itu kan sel imun kan dia ada macrophage ya kan, ada dendritic cell, ada T lymphocyte, ada B lymphocyte, juga ada natural killer cell. Maka naik juga produksi natural killer cell akibat dari adrenalin yang naik. Maka disinilah kita bisa punya potensi untuk bunuh kankernya, bukan dari pH-nya sebenarnya. Tapi dari pH itu hanya untuk environment-nya saja. pH itu hanya untuk environment-nya saja. Yang bisa bikin mati tumor kanker dan sebagainya adalah natural killer cell-nya. Silahkan tanya sama ahli-ahli fisiologis gitu kan, dokter-dokter spesialis penyakit dalam gitu kan. pH itu hanya untuk environment-nya aja. Makanya di slide saya sebelumnya dijelaskan bahwa environment-nya itu dibikin basah. Tapi belum tentu sel kankernya mati. Belum tentu. Yang bisa bikin mati adalah natural killer cell atau NK cell-nya itu. Dari sel imun kita kan. Nah, NK cell-nya itu dibantu dari mana? Dibantu dari adrenalin yang meningkat tinggi sekali. Jadi begitu otaknya sadar pada saat kita tahan nafas, SpO2-nya udah turun jauh sekali. Ya kan, udah turun jauh sekali. Nah, karena SpO2-nya udah turun jauh sekali, maka pada saat itulah terjadi shock. Naiklah adrenalin secara besar-besaran sebagai kompensasi. Kompensasi dari apa? Dari semua mekanisme stres. Makanya silakan tanya pada spesialis penyakit dalam, dokter manapun, kalau stres naik di badan manusia, kemudian yang naik lagi apa? Ya, ini adrenalin. Kan adrenalin adalah hormon yang timbul ketika ada kenaikan stres. Namanya short term stress. Nah, oleh karena sudah drop sekali SpO2-nya, maka adrenalin langsung spike, naik gila-gilaan. Jadi adrenalin naik, natural killer cell naik. Di situ. Kemudian fungsi adrenalin berikutnya selain dari memproduksi natural killer cell, apalagi dia akan mengikat air, mengikat cairan. Makanya nggak muncul itu keringat besar-besaran pada saat tahan nafas. Biasanya orang stres keringatnya naik ya naik. Stres biasanya langsung muncul keringatnya dalam jumlah besar, punggung basah gitu kan, dada basah, keringatnya naik. Tapi pada saat teknik ini nggak muncul. Karena adrenalin yang meningkat secara cepat dalam jumlah besar itu juga berfungsi untuk meningkat cairan.
Makanya metode ini saya pakai pada mereka yang punya masalah over cairan pada tubuh. Contoh, kanker paru-paru, ya kan, efusi pleura, itu kan berarti dia ada cairan pada tubuh. Kemudian gagal ginjal, yang kalau dia over minum atau dia makan semangka misalnya gitu kan, maka dia over cairan pada tubuh. Jadi ada manfaatnya di situ. Nah ini teorinya seperti itu, makanya nggak sama penjelasannya dengan yang ada di teorinya Pak Jarod gitu kan, agak berbeda. Kan saya mempelajari ini dari sisi metabolisme gitu. Nah jelas ya, makanya nggak ada kekhawatiran buat saya, kalaupun misalnya SPO2-nya turun sampai 2%, 3%, atau 1%, atau 0% pun sekali nggak ada masalah. Kan kita tidak pernah mempermasalahkan kalau oksigennya tinggi kan. Kan saya yakin yang dari MOBI atau dari PHSF Pak Jarod kan pernah nggak berpikir, ada masalah nggak ketika SPO2-nya 100%? Kalau SPO2 100%, berarti kan CO2-nya berapa? 0% kan? Secara logika ya, menurut teorinya mereka gitu kan. Kenapa nggak dipermasalahkan? Nah, ketika saya kebalikannya kan, SPO2-nya 0%, berarti CO2 saya 100%. Biasa aja kan? Itu kan sebelah fisiologis aja, nggak ada masalah kan? Yang satu memandangnya dari sudut pandang SPO2 oksigen yang tinggi, yang saya memandangnya dari CO2 yang tinggi. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Kan gitu. Iya kan? Nah, gitu. Jelas ya? Kalau jelas, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya. Dari sini. Suaranya macet. Yang lain macet nggak? Kalau nggak, berarti mungkin koneksinya Mas Rahmat saja di sana kurang bagus. Kalau di saya sih mudah-mudahan koneksinya lancar ya. Kalau di sini sih memang koneksinya lancar kalau di sini. Nanti rekamannya kita dengar saja. Nah gitu, jadi sudah terjawab semua ya. Jadi jangan khawatir, aman. Aman. Karena semua sudah dipertimbangkan. Saya bisa jelaskan sedetail ini dan bisa kita buktikan kenaikan penurunan karena saya pakai alat-alat ukur yang lengkap. Kalau kita kan cuma belinya oximeter kan. Kalau kebanyakan orang belajar Wim Hof sama belajar MOBI, belajar PHX segala macam itu kan modalnya kan cuma oximeter sama kertas pH. Kalau di saya nggak begitu. Modalnya oximeter, kertas pH, oximeternya pun harus yang 3 digit. Kemudian ada yang pakai Bluetooth sudah tercatat. Kemudian saya modal kapnometer untuk mengukur CO2-nya. Kemudian saya melakukan tes ABG, arterial blood gas, untuk mengukur pH pada darah, bukan pH pada cairan. Kertas pH itu hanya mengukur pH pada cairan, makanya yang diukur adalah air liur, saliva, dengan air seni. Iya kan, tapi tidak mengukur darah. Saya tes semua ke rumah sakit. Kita melakukan uji ritme 3324, saya tes semua. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu sudah jauh apa yang dilakukan oleh teman-teman di MOBI maupun di kelas PHS Pak Jarod. Gabung di sini pengetahuan Anda akan lebih baik, lebih detail, lebih lengkap. Rekaman video hari ini saja, silakan diulang-ulang, 2, 3, 4 kali, pasti paham. Kenapa ini turun, kenapa ini naik, di mana titik amannya, tidak ada kekhawatiran. Ya kan, orang kan selama ini kan merasa senang ketika SPO2-nya 100% terus kan. Padahal justru di situ akan terbentuk prolong hiperventilasi dan itu nggak boleh. Kalau mereka nggak siap pada jaringan di mana kekurangan oksigen, maka jadi bahaya akhirnya. Kan di saya nggak boleh lama-lama, tapi masing-masing pun sudut pandang, ya kan? Gitu. Wah, ada orang melakukan 200 kali perventilasi tapi baik-baik aja. Ya nggak ada masalah, dia baik-baik aja karena memang buffer dia kuat. Buffer hemoglobin dia kuat. Kalau misalnya buffer hemoglobin dia nggak kuat, bagaimana? Itu bahaya, dia keliangan. Makanya silakan buktikan yang melakukan perventilasi sampai 200 kali, mesti akan mengalami kondisi keliangan, pusing, dan sejenis itu. Iya kan? Ya saya baca juga itu di apa percakapannya itu kan. Di percakapannya pada video yang diposting yang melakukan hiperventilasi sampai 200-300 kali itu kan, 100-200 kali. Itu kan ada yang, Pak ini kok saya pusing, geliangan, bla 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 segala macam gitu kan. Ya karena memang seperti itu. Nah, seperti itu karena nggak boleh lama-lama. Oh, jadi inilah yang apa namanya? Saya selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa kita belajar memahami metabolismenya secara baik. Gitu, kita belajar untuk memahami metabolisme secara baik. Nah, adakah artikel atau jurnal atau ya katakanlah apa ya referensi di mana seseorang melakukan hiperventilasi sampai ratusan kali. Ada nggak? Ada. Jadi kan saya pernah bilang di pertemuan pertama atau kedua kalau nggak salah ya, bahwa teknik melakukan
Wim Hof, itu sudah ada duluan di India dengan nama Bastrika atau kapal bati. Dengan nama Bastrika atau kapal bati. Lalu orang-orang zaman dulu pun berpikir, kita panggil yogi, yogi itu berarti orang yang ahli yoga, gitu. Kita panggil yogi yang paling jago, wah paling jago. Kita suruh dia, katakanlah begitu ya, katakanlah begitu. Kita suruh dia untuk melakukan listrik atau kapal batu yang paling banyak. Wah, berapa dia mampu nih? Memang ada tekniknya yang seperti itu, tapi ini harus dilakukan oleh profesional yogi atau pendampingnya. Karena ada dampak-dampak tertentu pada metabolisme yang tidak sembarangan dampaknya juga. Ini saya tunjukin ya, jurnal biar aja. Bahwa ada yang memang sudah melakukan itu, tapi dengan pendampingan tidak boleh besar. Saya munculkan ya. Oke. Nah, di sini, jadi jurnalnya ya. Oxygen consumption changes with yoga practice, a systematic review. Ini saya udah besar aja sini. Kapal bati itu gampangnya sebut saja Wim Hof lah, mirip-mirip begitu. Bastrika dan kapal bati mirip-mirip. Di sini ada 120 breath per menit. Jadi katakanlah 120 kali, gampangnya begitu ya kan. Iya. Cepat kan? Ada lagi di sini Bastrika, 232 breath per menit. Kapal bati 120 breath. Jadi rekornya adalah 232 breath per menit. Tapi harus diingat, di sini dijelaskan bahwa yang melakukan adalah experience yoga practitioner. Experience yoga artinya orang-orang yang terlatih. Orang yang terlatih. Tuh, jadi memang ada, iya ada sampai 232 napas 3 menit. Di sini ada semua. Jelasnya sih. Ya kalau mau dibaca. Ketika dia melakukan 232 breath per menit, dampaknya seperti apa? Sini kelihatan. Terjadi peningkatan 208% oksigen consumption, oksigen consumption, dan 395% CO2 exhalation. Ya karena dia cepat sekali tarik buang gitu kan. Jadi oksigen consumption itu belum tentu adalah oksigen ya, itu adalah oksigen pada jaringan, tapi hanya yang dikonsumsi oleh paru-parunya saja. Seperti itu. Nah, ya kan, jelas kan? Bahkan yang 120 breath per menit dan 26 breath per menit malah ya lebih bagus, sampai 209 sampai 528%. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi kalau kita lihat jurnal ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa hiperventilasi nggak perlu lama-lama, gitu, nggak perlu sampai ratusan kali, gitu. Karena yang nggak ada gunanya, uang oksigennya terikat di hemoglobin kok nggak dilepas akibat ketiadaan CO2, ya kan? Akibat ketiadaan CO2. Nah itu intermezzonya. Rini Setiawati, Ibu Rini, tahan napas 5 menit juga nggak apa, teman saya renang dasar kolam bisa nyampe. Iya, karena dia tahan napas itu tahan, Bu. Makanya saya di slide sebelumnya kan dijelaskan. Untuk kondisi tahan napas itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah tarik tahan, disebut dengan high pulmonary volume atau HPV. Yang kedua disebut sebagai buang tahan atau low pulmonary volume atau LPV. Jika ada orang yang mampu melakukan low pulmonary volume buang tahan selama 5 menit, wow, top, jago. Saya aja rekornya cuma 2,5 menit. Itu pun jarang-jarang saya capai. Buang tahan ya, bukan tarik tahan. Tapi kalau tarik tahan, saya bisa 7 menit kalau tarik tahan. Ya, kalau tarik tahan berarti paru-parunya penuh kan. Jadi kalau VO-max-nya dia bagus, kan karena dia berenang gitu kan, atau dia mungkin pesepak bola, atau dia mungkin sering lari gitu kan, VO-max-nya bagus, maka cadangan oksigennya tinggi sekali kan pada paru-paru. Jadi begitu dia tarik nafas penuh, namanya IRV, inspirational reserve volume-nya menjadi tinggi sekali. Tarik penuh, full. Setelah itu dia tahan. Jelas akan panjang. Pasti akan panjang. Jadi 5 menit buat saya make sense sekali, karena saya perlu 7 menit. Kalau pakai tarik tahan. Tarik full, lalu tahan. Tapi di tesnya adalah pada teknik Wim Hof atau pada yang OPH-nya ala napas ritme, gitu kan, pakai ritme 24, itu kan yang dilakukan adalah buang tahan. Bukan tarik tahan. Jadi kalau nanti setelah kelas ini, iseng-iseng begitu udah kelar, praktekin tarik tahan, pasti panjang sekali, tapi kita nggak dapat manfaat banyak dari situ. Memang ada benefitnya, itu lain cerita.
Karena tidak dijelaskan kan, apa bedanya kalau tarik tahan dan buang tahan. Nah, di napas ritme itu dijelaskan bedanya. Jadi katakanlah begini, ritme 33 atau yang paling gampang pemahamannya adalah belajar Wim Hof deh. Tapi pada saat Wim Hof itu yang dilakukan adalah tarik tahan. Nah, bedanya apa dengan buang tahan gitu kan? Kan napasnya makin panjang. Iya, tapi yang terjadi secara metabolisme apa? Benefitnya untuk apa? Kenapa orang melakukan tarik tahan dibandingkan buang tahan? Nah, kayak gitu. Jadi gak ada masalah kalau orang mau tarik tahan. Tapi bukan tujuan dari latihan ini. Tujuan latihan dari ritme 3324 plus tahan nafas itu adalah untuk menciptakan CO2 sebanyak-banyaknya. Maka harus dicari semua peluang untuk menciptakan CO2 dengan cepat. Dan peluang menciptakan CO2 dengan cepat adalah dengan buang tahan. Bukan tarik tahan, tapi buang tahan. Nah, alasannya itu. Alasannya. Oke. Agustina, kalau tanah nafas 90 detik masih santai, apa katanya boleh ditambah detiknya? Untuk latihan sendiri di rumah, boleh. Tapi kalau latihan bersama, kita ada durasi waktu. Kalau masing-masing orang sebebas-bebasnya, kita tidak bisa samaan gitu kan. Jadi kalau mau latihan sendiri di rumah, monggo silakan bablaskan saja. Seperti Pak Gianto, 130 detik menggunakan teknik ini. Dan selama dia latihan di mobil, nggak pernah bisa mencapai lebih dari 2 menit. Nah, begitu pakai metode 3324 ini, bisa di atas 2 menit, bahkan sekarang mungkin sudah mencapai 3 menit. Tapi latihan sendiri ya, bukan di kelas ya, bukan di kelas. Itu nggak ada masalah. Mas, orang itu paling lama tahan nafas berapa menit sih? Ya rekor dunianya ada yang 11 menit ya kan. Stig Severinsen itu salah satu rekor free diver ya, seorang free diver. Itu sekitaran 11 sampai 16-an menit ya. Rekor tahan nafas. Pak Atan ini, variable frekuensi yang dimaksud itu terkait pola nafas ritme. Lah ya itu tadi, kan saya kan jelaskan bahwa dalam teori nafas ritme, khususnya teori HRV, kan jantung kita menjadi 3 frekuensi. Itu kan kesepakatan menurut medis dan sains. Yang pertama adalah very low frekuensi, low frekuensi dan high frekuensi. Jadi jantung kita bisa menjadi 3. Nah, ritme napas bisa menyentuh frekuensi-frekuensi ini. Jika ritme napas ingin menyentuh frekuensi yang very low ini, disebut dengan very low frekuensi, maka frekuensi harus kurang dari 0,04 Hz. Harus kurang dari 0,04 Hz. Jadi startingnya dari berapa? Startingnya dari ritme 13-13. Jadi ketika seorang itu melakukan ritme minimal 13-13, maka dia sudah masuk pada frekuensi very low frekuensi dengan syarat. Jadi sekali lagi dengan syarat. Detiknya tepat. Tidak ada kondisi kecekek, menahan napas, tidak ada berebet-berebet. Gitu. Maka dari itu, seperti pertanyaan guru ini sebelumnya, bagaimana cara kita mengetahui napas lambat kita, frekuensinya benar, detiknya benar? Jawabannya adalah harus menggunakan alat ukur HRV. Kalau nggak bisa. Jadi kalau Pak Atam ini menggunakan ritme 15, orang nonton dari depan, dari kanan, kiri, belakang, nggak ketahuan, Pak. Iya kan? Nggak ketahuan. Karena kan cuma merem aja, cuma tarik lambat gitu kan. Mana kita tahu bener atau enggaknya 13 detik atau 15 detik, kita nggak tahu kan. Tapi begitu ditempeli alat, dipasang alat ukur HRV, baru nanti ketahuan di layar monitor. Ritme napasnya betul nggak? Di 13-13 atau di 15-15 dari frekuensi yang kebentuk di badannya, begitu. Kalau benar, pasti frekuensinya akan menjadi 0,03 Hz-nya. Kalau frekuensi 0,03, maka benar orang itu bernapas 15-15. Kalau enggak, pasti nggak benar. Seperti itu. Pak Babang, dengan bisa menahan napas sampai 2 menit lebih, apa ada manfaatnya? Ya tergantung orang itu punya tujuan apa dengan menahan napas. Kan kita hanya membaca atau kita hanya menjelaskan dari sisi fisiologis pada tubuh manusia. Kalau fisiologisnya pada tubuh manusia, berdasarkan kesepakatan medis dan sains, tahan napas itu akan menciptakan, pertama adalah kenaikan CO2. Yang kedua adalah kenaikan short-term stress. Berarti hormon stres yang naik adalah adrenalin. Jadi CO2 dan adrenalinnya naik. Ketika adrenalin naik, maka otomatis akan menciptakan kenaikan detak jantung dan seterusnya. Itu rentetannya ke situ. Nah, masalahnya adalah kita perlu nggak kondisi itu? Nah, itu aja pertanyaannya kan. Kita perlu nggak? Kalau nggak perlu, ya udah jangan diambil kondisi tahan napas panjang-panjang itu kan. Sama aja kayak pertanyaannya, kita perlu nggak sepedaan? Ya kan, misalnya Pak Khairul, perlu nggak sepedaan? Ya perlu olahraga, ya udah kalau perlu berarti konsekuensinya itu terjadi kenaikan detak jantung. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Mana ada orang sepeda naik detak jantungnya nggak naik-naik, aneh. Sepeda aja nggak gerak, cuma dinaikin doang, tapi nggak digoes. Kalau dinaiki sepeda tapi nggak digoes ya detak jantungnya nggak naik-naik.
Tapi kalau Pak Khairul naik sepeda, lalu digos beneran, lalu detak jantungnya nggak naik, ajaib. Memang tujuannya untuk naikin detak jantung sebagai konsekuensi begitu. Nah pertanyaan kita butuh nggak yang kayak gitu kan? Wah nggak butuh, masih nggak suka naik sepeda. Ya wis maunya apa? Saya senangnya push up. Ya sama aja. Seseorang push up detak jantungnya pasti naik. Mana ada push up gak naik ke detak jantung? Pasti naik detak jantungnya, itu sebagai konsekuensi kan, sebagai dampak. Nah jadi pertanyaannya balik lagi, kita butuh nggak yang kayak gitu? Butuh nggak yang kayak gitu? Kalau butuh ya harus paham dengan konsekuensinya. Makanya supaya apa? Kan dibikinkan rumus. 220 dikurangi usia dikalikan ambang batasnya berapa? Nah, kita ambil 70% kah, 80% kah? Jadi kalau usia 40 tahun misalnya, 220 dikurangi 40 berarti 180 kan? 180 itu adalah peak puncak tertingginya. Kita ambil threshold-nya. Kalau threshold-nya kita ambil di 70%, ya berarti 180 dikalikan 70%. Kan begitu. Berapa angkanya? Maka kita tidak boleh melewati ambang batas itu pada saat melakukan aktivitas aerobik. Itu. Pak Tamini, ritme napas yang tergambar di HRT kok ada fluktuasi grafiknya? Ya artinya belum stabil, belum bersih, katakanlah begitu, tidak bersih. Paling enggak, kalaupun ada apa namanya fluktuasi grafiknya, yang paling tinggi amplitudonya adalah frekuensi yang kita inginkan, itu aja. Paling tidak begitu. Gitu. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor. Yang jelas, selama amplitudonya menunjukkan yang paling tinggi, itu adalah frekuensi yang kita mau, maka yang ada masalah, fluktuasi-fluktuasi kecil itu lambat laun seiring latihan akan terkurangi dengan sendirinya kan. Itu biasa. Yang penting amplitude tertingginya saja. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, benar jelas. Oke, Mas Judik, silakan dilanjutkan. Oke, siap. Bismillah. Oke.